Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu kembali di sini. Saya selalu betah hadir di sini. Sayangnya malam minggu nampaknya pada punya kesibukan lain. Oke, setelah bertemu 4 kali dengan berbagai topik. Nah, setelah saya pikirkan lagi ya apa yang sudah disampaikan dan yang banyak menjadi pertanyaan dalam sesi-sesi sebelumnya, saya memilih untuk berbicara tentang topik ini hari ini, topik nativisme. Mungkin istilahnya masih asing gitu, bagi sebagian, tapi saya rasa pasti nanti ketika ketemu ini gejalanya apa gitu. Kata ini mendeskripsikan apa, itu pasti kalian semua juga sudah pernah mengalami atau mengamatinya gitu. Nah, nativisme ini berkaitan dengan resistensi terhadap atau perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi pertanyaan yang rumit gitu. Ada pertanyaan yang rumit yang sudah sekian kali muncul dalam diskusi kita, yaitu bagaimana sih kolonialisme itu bisa dilawan gitu kan. Kita lihat dalam beberapa pertemuan bahwa kolonialisme itu berpengaruh bukan hanya secara fisik gitu, tapi juga pada pola pikir orang, pada psikologi orang, pada wacana gitu kan. Ada wacana yang dominan dalam masyarakat yang pernah mengalami penjajahan gitu kan. Nah, bagaimana hal itu mau dilawan? Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan utama dalam kajian pasca kolonial, dan kita sudah pernah berbicara tentang persoalan hibriditas, mimikri ketika kita berbicara tentang Homi Bhabha. Nggak tahu ini orangnya sama enggak ya yang hadir waktu itu. Nah, sebetulnya itu agak melompat gitu kan. Dan saya rasakan waktu itu kok sepertinya ada hal yang belum tersampaikan sebelumnya, sehingga pembicaraan seputar hibriditas, kenapa budaya yang campuran gitu kan, hibrid itu menjadi begitu penting dan malah dianggap sebagai potensial, sebagai resistensi, sebagai bentuk untuk melawan itu oleh kajian pasca kolonial. Kenapa seperti itu gitu kan? Itu yang akan mudah-mudahan terjawab hari ini gitu kan. Nah, topik nativisme ini ingin saya mulai dari salah satu tokoh yang penting dalam kajian pasca kolonial, yaitu Frantz Fanon. Frantz Fanon ini lahir di Karibik. Karibik waktu itu jajahan Perancis, dan sampai sekarang bahkan sebenarnya masih belum selesai, masih bagian dari Perancis. Dan dia kemudian kuliah di Prancis dan akhirnya menulis beberapa buku yang sampai sekarang menjadi sangat penting. Bukunya Black Skin White Mask itu sangat sering disebut gitu kan. Kulit hitam tapi topeng putih gitu. Tentang gejala psikologis yang dialami oleh orang yang dijajah, orang kulit hitam terutama. Nah, kemudian dia ikut juga secara langsung dalam perjuangan anti kolonial di Aljazair, dan meninggal relatif muda gitu karena leukemia. Nah, ini sekedar perkenalan tokohnya sedikit gitu kan. Nah, saya ingin masuk ke topik tadi nativisme lewat salah satu tulisan Frantz Fanon ini gitu kan. Dalam tulisannya itu di Black Skin White Mask ada salah satu bab yang judulnya itu The Fact of Blackness dalam terjemahan Inggris. Buku itu ditulis dalam bahasa Prancis sebenarnya.
Nah di situ Frantz Fanon awalnya mendeskripsikan bagaimana rasanya dirasisin, gitu kan. Bagaimana rasanya diperlakukan secara sangat rasis dalam masyarakat Eropa, karena Frantz Fanon ini kan kuliah di Prancis, gitu. Nah bagaimana dia merasa terus-menerus dilihat warna kulitnya dan diperlakukan secara sangat berbeda, gitu. Nah itu dia deskripsikan dulu. Jadi kita dalam tulisannya Frantz Fanon ini diajak untuk merasakan bagaimana beratnya, sengsaranya mengalami rasisme di Eropa pada masa itu, gitu, masih masa kolonial. Nah, kemudian Fanon di situ mendeskripsikan betapa dia menjumpai karya-karya sastra, gitu, karya sastra yang dari jenis yang disebut negritude. Nah, negritude ini karya-karya yang ditulis oleh penulis Afrika dan Karibik untuk mengangkat kembali kehitamannya dari sisi yang positif, gitu kan. Budaya orang kulit hitam, identitas orang kulit hitam itu di situ justru dirayakan. Nah, Fanon berjumpa dengan karya itu, kemudian di situ dia mendeskripsikan betapa awalnya dia takjub, gitu kan. Wah, tiba-tiba ada puisi-puisi yang penuh ritme, yang justru bangga dengan kulit hitam, gitu kan, yang secara sangat langsung mengekspresikan kemarahan terhadap Eropa, kemudian merayakan betapa orang Afrika itu sebenarnya jauh lebih menarik budayanya daripada orang Eropa. Orang Eropa itu kan kaku, kejam, gitu. Orang Afrika itu penuh persaudaraan, dekat dengan alam, indah, gitu. Jadi ya ada perayaan yang mengangkat sesuatu yang tadinya terus-menerus dihina, gitu kan. Nah, jadi awalnya Fanon mendeskripsikan betapa dia senang, gitu kan. Dia merasa dalam kondisi dia ada di Perancis, kemudian dirinya terus-menerus dilihat sebagai orang liar yang bahkan kadang-kadang oleh anak kecil ditakuti, dipikir mau memakan anak, gitu. Ya, dia mendeskripsikan satu adegan itu, dia ada anak kecil yang menangis menjerit ketakutan, masa itu mau makan saya, gitu. Hanya karena warna kulitnya, gitu. Jadi dalam suasana seperti itu dia merasa wah ini menarik, gitu. Ada orang-orang hitam yang mulai berani untuk melawan hal itu, gitu. Nah, tapi kemudian pada akhirnya Frantz Fanon itu menjadi kecewa dengan hal itu karena merasa ini tidak cukup. Nah, kenapa seperti itu akan kita lihat kemudian. Nah, ini salah satu penyair negritude, Aimé Césaire ini, orang Karibik seperti Frantz Fanon sendiri. Nah, jadi negritude seperti yang sudah saya katakan tadi itu membalikkan rasisme dengan mengangkat kekhasan kepribadian orang Afrika, tapi justru merayakannya sebagai sesuatu yang positif, gitu ya. Seperti kira-kira seperti terilustrasikan dalam dalam karya seni ini, gitu ya. Orang Afrika yang seperti terpenjara harus meniru orang Eropa dengan pakaiannya, tapi tiba-tiba melepas diri dan menjadi dirinya yang asli, katakanlah. Nah, ini sekedar contoh karya, gitu. Nah, mungkin agak sulit karena memang tidak ada, saya belum punya terjemahan bahasa Indonesianya. Setahu saya sih saya belum pernah menjumpai yang menerjemahkan, nggak tahu apakah sudah ada. Nah, ini sekedar mungkin untuk dilihat, gitu. Ini berbicara tentang my blackness, ya, gitu. Kehitaman saya itu bukan misalnya bukan neither a tower nor a cathedral, ya, bukan menara atau katedral, gitu, tapi sesuatu yang ini dekat dengan alam, ya, itu masuk ke menyebut matahari, menyebut
burning flesh of the sky, ya, tubuh terbakar, langit gitu dan sebagainya gitu kan. Jadi menggambarkan katakanlah kekuatan orang kulit hitam gitu kan, dengan imaji-imaji alam gitu kan, dan sebagai sesuatu yang bukan tidak beku gitu ya, sangat bergerak, sangat hidup gitu kan. Nah, atau yang ini gitu kan, yang ini gitu ya, berbicara tentang secara sangat eksplisit di beberapa baris pertama, berbicara tentang keindahan kulit hitam gitu ya, my beautiful skin gitu ya, tapi disatukan juga dengan tangan terkepal gitu kan, yang juga digambarkan sebagai indah gitu kan. Jadi perlawanan terhadap Eropa, yang kemudian Eropa ini ditantang secara terus terang. Kemudian di baris terakhir Eropa gitu kan, mungkin nama kemuliaan seonggok tai gitu kan. Jadi ya Eropa itu hanya seonggok tai gitu kan. Jadi ya seperti itu kira-kira puisi-puisinya, yang juga ditulis dalam bahasa Prancis, ini terjemahan gitu kan. Nah, di situ yang digambarkan sebagai menarik oleh Fanon, pertama imaji-imajinya yang tentu berbeda daripada puisi-puisi Eropa, tapi juga ritmenya itu gitu kan. Jadi ada ritme persajakan tertentu yang dihadirkan sebagai semacam semangat atau jiwa keafrikaan gitu. Nah, kenapa puisi ini membuat begitu antusias? Nah, itu sebenarnya tadi sudah saya katakan gitu ya. Setelah begitu lama ditindas gitu, direndahkan, dianggap primitif, barbar, bodoh gitu. Nah, tiba-tiba orang Afrika ini atau termasuk Karibia, orang kulit hitam, bicara penuh percaya diri tentang kulit hitamnya itu, tentang identitas kehitamannya gitu kan. Dan eksplisit sekali melawan Eropa. Jadi situasi di sini dibalikkan ya, bukan lagi Afrika yang barbar versus Eropa yang beradab, tapi Afrika yang vital, yang kuat, yang punya pandangan dunia sendiri, yang menyatu dengan ritme alam gitu, versus Eropa yang kejam, yang kaku gitu. Jadi ya sama sekali ada pandangan yang berubah, ada perlawanan yang sangat tegas gitu kan. Dan ini tentu saja menarik ya di konteks zaman itu. Nah, tapi kenapa akhirnya Fanon malah kecewa gitu kan. Nah, persoalannya itu dalam wacana orang Eropa tentang Afrika gitu kan. Itu orang Eropa yang menciptakan stereotipe tertentu tentang orang kulit hitam itu seperti apa gitu. Nah, tentang karakter orang Afrika pada umumnya, bahwa orang Afrika itu emosional atau cenderung irasional, bahwa hidupnya sederhana, dekat dengan alam, seksualitasnya cenderung tidak terkontrol, banyak stereotipe semacam itu ya, yang bersifat esensialis, dalam arti dipahami sebagai itulah sifat bawaan semua orang kulit hitam gitu kan. Seakan-akan ini memang terkait dengan ras, muncul dengan sendirinya dan berlaku untuk semua orang Afrika. Jadi seakan-akan tidak ada perbedaan antar budaya di Afrika gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh karya-karya Negritu tadi adalah mengubah penilaiannya secara sangat radikal. Jadi apa yang tadinya digambarkan sangat negatif, itu sekarang digambarkan positif. Tapi pada dasarnya paham-paham tentang bagaimana sebenarnya karakter orang Afrika itu tetap dipertahankan gitu kan. Jadi pandangan bahwa ada itu satu Afrika, orang Afrika itu semuanya mirip gitu kan.
kemudian punya karakter tertentu. Misalnya tadi orang Eropa melihatnya irasional itu negatif. Nah, tetap saja dalam puisi Negritude ini ada kesan bahwa ya memang kekuatan orang Afrika itu di emosinya, di hubungan spontan emosionalnya dengan alam misalnya, bukan di pemikiran rasional yang digambarkan justru itu dunianya orang Eropa yang kaku, jelek gitu, tidak menarik. Tapi tetap juga apa yang sudah dikonstruksi oleh wacana kolonial itu tetap direproduksi gitu kan. Nah, jadi ini membuat Fanon di sini merasa bahwa semenarik apapun puisi-puisi ini sebetulnya tidak cukup sebagai sebuah perlawanan, atau paling tidak hanya sebuah fase awal saja. Nah, jadi ini sebagai pintu masuk untuk kita memahami apa itu nativisme. Nah, kenapa Fanon akhirnya kecewa? Apa yang membuat puisi-puisi itu tadi kurang memadai itu adalah karena bersifat nativis gitu kan. Jadi nativisme ini apa? Nativisme adalah keinginan untuk kembali pada praktek atau bentuk budaya lokal yang dibayangkan seperti adanya sebelum penjajahan. Jadi ini gagasan yang biasanya muncul dalam proses dekolonisasi atau proses perlawanan perjuangan itu lewat untuk melawan penjajahan. Nah, gagasan itu kemudian membawa kebanggaan terhadap budaya sendiri, dan yang ingin dituju adalah, nah, setelah sekian lama dijajah, nah dengan meninggalkan penjajahan, dengan mengusir penjajah, kemudian yang terjajah akan kembali pada dirinya yang asli gitu kan, pada budayanya yang asli sebelum penjajah-penjajah itu datang. Nah, nativisme itu juga umumnya mempengaruhi pembentukan negara baru. Jadi ketika negara-negara yang baru merdeka itu dibentuk, hampir selalu ada gagasan-gagasan nativis yang mempengaruhinya, yang jadi gagasan-gagasan tentang budaya asli, budaya lokal yang berbeda daripada budaya Eropa, yang akan diwujudkan atau sudah diwujudkan, sedang diwujudkan dalam bentuk negara-negara baru itu. Nah, nativisme ini menuai banyak perdebatan di kalangan pemikir pasca kolonial, dan secara umum nativisme ini hampir selalu disikapi kritis gitu, dan tidak membuat para pemikir pasca kolonial ini antusias gitu. Jadi banyak masalahnya gitu kalau yang dipakai untuk melawan kolonialisme adalah pikiran nativis, pikiran untuk membuang segala sesuatu yang Eropa lalu kembali kepada sesuatu yang asli yang ada sebelum penjajahan terjadi gitu. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa alasan mengapa nativisme ini dianggap bermasalah. Nah, yang pertama adalah pertanyaan utama, apakah memang pengaruh budaya penjajah itu bisa dan perlu dibatalkan? Jadi ya, kita sudah lihat itu dalam beberapa pertemuan bahwa salah satu implikasi penjajahan adalah bahwa budaya penjajah
dengan yang terjajah itu bercampur, dan banyak wacana yang diperkenalkan oleh penjajah itu juga mempengaruhi pola pikir terjajah, gitu kan. Dia ada interaksi yang sangat kompleks sehingga budaya, pola pikir, perilaku, gitu, keseluruhan kehidupan orang yang dijajah itu berubah, tidak sama lagi seperti sebelum penjajahan. Nah, apakah semua itu bisa dihilangkan? Nah, setelah budaya menyerap sekian pengaruh dari budaya penjajah, rasanya hampir mustahil itu bisa budaya itu bisa kembali dimurnikan, gitu kan. Nah, di samping itu bisa juga ditanya, seandainya pun bisa, apakah itu akan positif, gitu kan? Apakah memang yang datang dari Eropa itu pasti buruk semuanya, kemudian yang lokal pasti baik, gitu kan? Karena itu kan argumen yang muncul di saat itu ya secara wajar gitu dalam suasana perlawanan, gitu kan? Nah, kalau kita juga sudah melihat bahwa sering sekali justru sesuatu yang diadopsi dari Eropa itu kemudian bisa dipakai untuk melawan Eropa sendiri. Jadi gagasan-gagasan yang didapat dari Eropa ataupun budaya material yang didapat dari Eropa kemudian dipakai untuk melawan Eropa sendiri. Nah, kemudian alasan kedua ya kenapa nativisme ini bermasalah. Nah, nativisme ini kan mencoba untuk kembali pada budaya yang asli, yang otentis. Nah, yang asli dan otentis ini yang mana ya, gitu kan? Nah, pertama itu apakah memang masih bisa dilacak? Budaya yang lokal itu yang sebelum zaman kolonial itu seperti apa, gitu kan? Dan bukankah sebelum zaman kolonial itu juga budayanya tidak statis? Jadi mau kembali ke masa yang mana, gitu? Misalnya kalau kita mau mengambil contoh kembali ke budaya asli Jawa, gitu kan? Jawa yang mana, gitu kan? Apa Jawa yang Islam, Jawa yang sebelum Islam masuk, budaya keraton, budaya rakyat, gitu, budaya Jawa pedalaman atau pesisir, gitu kan. Jadi udah nampak bahwa sebenarnya tidak sesederhana itu persoalannya, gitu kan. Yang mana mau dianggap sebagai budaya asli Jawa. Saya rasa dalam wacana di Jawa saat ini mungkin kedua jenis nativisme itu bisa kita temukan, baik nativisme yang berbicara tentang Jawa sebagai budaya yang pasti Islam, maupun yang berbicara tentang budaya Jawa seakan-akan Jawa yang lebih asli, yang lebih otentis itu sebelum Islam, gitu kan. Nah, itu kan dua-duanya gagasan itu ada, saya rasa, di masyarakat. Nah, kemudian yang memperumit juga persoalannya untuk mencari apa yang asli atau yang otentis itu. Nah, ketika di zaman saat penjajahan berakhir atau mau berakhir, orang mau kembali ke masa sebelum penjajahan. Sumbernya apa, gitu kan? Ternyata sumbernya yang tersedia malah seringkali justru sumber milik kolonial, gitu. Tulisan para orientalis, gitu kan, catatan misionaris dan sebagainya. Mereka yang mendokumentasikan seperti apa budaya yang mereka jumpai sebelum mereka datang, gitu kan. Nah, kalau ini yang dipakai tentu saja bermasalah, gitu kan. Tapi sumber yang lain sering sekali kurang ada, gitu kan. Sumber misalnya teks-teks lama dan sebagainya pun dikoleksi dan diteliti oleh orientalis, gitu, bukan oleh orang lokal, gitu kan. Jadi ya akses terhadap sejarah itu justru sudah otomatis bercampur dengan
dengan kerja para orientalis. Nah kemudian ternyata juga lebih jauh lagi, gitu ya. Apa yang sering sekali dipersepsi oleh pribumi sebagai budaya lokal atau sebagai tradisi itu sebenarnya tidak luput dari pengaruh kebijakan kolonial. Salah satu contoh adalah sistem kasta di Bali, gitu kan. Sistem kasta di Bali ternyata gitu, sebelum kolonialisme masuk itu bersifat lebih luas gitu dan fleksibel. Nah kemudian justru ketika penjajah masuk, orang Belanda masuk ke Bali, mereka meneliti budaya lokal, kemudian mereka yang merasa harus menstandarisasi. Jadi mereka merasa justru harus menjaga Bali apa adanya, karena Bali dianggap semacam museum budaya Jawa yang lama, budaya yang sangat menarik, harus dijaga, harus dilestarikan, gitu. Nah dan juga bagi mereka ini budaya Bali ini melestarikan budaya Bali ini memenuhi kepentingan mereka. Pertama karena pariwisata mulai masuk, kedua juga karena itu menjadi benteng untuk agar Islam tidak bergerak lebih jauh ke timur. Nah, ketika itu mereka kemudian meneliti budaya Bali, kemudian mereka menemukan sistem kasta dengan berbagai peraturan. Mereka berusaha untuk membakukan peraturan itu. Jadi tadinya peraturan mungkin berbeda-beda tergantung desa atau wilayah, gitu. Kemudian bersifat luas. Nah justru karena pengaruh Belanda, sistem kasta ini menjadi lebih kaku, gitu kan. Nah maka otomatis kan ketika sampai zaman sekarang orang Bali misalnya berbicara tentang budaya Bali yang asli, termasuk sistem kastanya dan berbagai unsur budaya yang lain, gitu. Sering sekali tidak disadari atau tidak terlacak lagi bahwa sebetulnya ada pengaruh kolonial juga di dalamnya itu. Jadi di dalam sesuatu yang terlihat sangat tradisional bisa jadi ada campur tangan kolonialnya di dalam. Oke, kemudian yang ketiga, ini sudah kita sentuh sebetulnya tadi ketika berbicara tentang Fanon. Nah, bahwa membayangkan identitas asli ini cenderung mereproduksi stereotipe rasis yang diawali penjajah. Nah, orientalisme memproduksi pengetahuan tentang hal yang kalau kita membacanya sekarang kesannya aneh sekali, gitu ya. Misalnya the African, ya, dalam bahasa Indonesia sulit direproduksi, ya, atau the Arab mind, gitu ya, karena ada kata the itu dari the African itu jadi si orang Afrika itu begini begitu, gitu kan. Nah berarti semua orang Afrika dibayangkan sebagai sesuatu yang seakan-akan seragam, gitu kan, menyatu, gitu kan, atau ya the Arab mind, gitu kan, pikiran si orang Arab, pikirannya orang Arab, ya seperti itu, gitu kan. Seakan-akan meneliti satu orang Arab itu sudah menjawab orang Arab itu berpikirnya seperti apa. Nah, jadi seakan-akan berbicara bukan tentang individu yang beragam, tapi tentang sebuah identitas karakter yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan, ya. Kalau Arab paling tidak ya masih terbatas di African, itu kan satu benua, gitu kan. Satu benua itu karakternya begini, gitu kan. Nah, persoalannya dengan nativisme adalah nativisme mereproduksi, gitu, pandangan bahwa ada hal semacam itu, ada hal seperti jiwa Afrika, seperti dalam puisi-puisi Negritude tadi kan, yang disapa adalah blackness, kehitaman, gitu kan,
persaudaraan antara semua orang hitam gitu kan. Jadi tetap ada semacam konsep bahwa ada karakter yang menyatukan semua orang hitam gitu kan. Atau semua orang Afrika gitu kan. Atau yang sering kita jumpai misalnya dalam bahasa atau dalam wacana di Indonesia misalnya ada sifat ketimuran gitu kan. Jadi Orientalisme kan membagi antara Barat dan Timur yang dibayangkan memiliki karakteristik tersendiri kan. Nah sering sekali dalam wacana sehari-hari di Indonesia pun direproduksi hal itu. Ini kan tidak sesuai dengan sifat ketimuran gitu kan. Ini perilaku seperti ini gitu kan. Itu kebarat-baratan tidak sesuai dengan norma ketimuran gitu kan. Jadi ada pandangan bahwa ada sesuatu gitu yang bisa disebut sebagai sifat ketimuran, sebuah sangat luas gitu, seluruh Asia mungkin atau seluruh non Barat itu memiliki karakter yang sama. Nah ini tentu gagasan yang sangat esensialis. Jadi gagasan yang membayangkan ada esensi ketimuran, ada esensi Afrika gitu kan, yang otomatis akan dijiwai oleh setiap orang Timur atau setiap orang Afrika gitu kan. Nah jadi menggeneralisasi antara sekian budaya, sekian individu manusia gitu kan. Nah kemudian seperti yang juga sudah sempat kita lihat sekilas tadi, ciri-ciri yang oleh penjajah dipandang negatif atau kadang tidak dipandang 100% negatif tapi eksotis gitu kan, agak terkebelakang tapi menarik seperti kesederhanaan, kedekatan dengan alam yang ya dalam bahasa yang lebih negatif jadi keprimitifan gitu kan, ekspresi diri yang berbeda daripada orang Barat, spiritualitasnya gitu. Itu dimaknai ulang, dirayakan dalam nativisme gitu kan. Tapi tetap saja dengan demikian seakan-akan dibenarkan bahwa ya memang pribumi orang non Barat itu kurang rasional gitu kan. Dan sifatnya seakan-akan memang sesuai dengan yang dipersepsi penjajah. Hanya penjajah itu salah kalau menganggap itu negatif. Karena sikapnya itu, karakternya itu memang sebenarnya positif, sebenarnya dirayakan. Tapi apa yang dikonstruksi oleh penjajah tidak ditentang. Nah kemudian yang keempat, persoalan keempat dengan nativisme ya menurut banyak pemikir pasca kolonial. Nah merayakan budaya asli ini punya potensi besar untuk meminggirkan minoritas gitu kan. Jadi kalau kita melihat mayoritas negara pasca kolonial sifatnya kan multi etnis. Di Indonesia tentu sangat ekstrim, banyak etnisnya, tapi di banyak negara lain pun, negara pasca kolonial lain pun demikian gitu. Itu memang sewajarnya begitu karena negara-negara pasca kolonial ini kan bekas negara kolonial di mana kekuatan kolonial penjajah biasanya membuat batas-batas negara kan bukan dengan mempertimbangkan etnis mana yang tinggal di situ dan sebagainya, tapi kepentingan kekuasaan saja. Yang paling ekstrim di Afrika pakai penggaris saja gitu kan. Ya benar-benar pakai peta lalu mereka duduk bersama memakai penggaris. Makanya kalau dilihat di atas peta kan aneh. Kok bisa batas negara itu seluruh itu gitu kan. Ya karena memang seperti itu. Nah otomatis kan berbagai etnis itu kadang terpotong oleh batas dan bersatu dalam satu negara. Nah ketika negara baru mendefinisikan diri secara nativis dengan mencari apa ya budaya aslinya, biasanya otomatis yang dipakai adalah budaya aslinya atau apa yang dibayangkan sebagai budaya aslinya mayoritas gitu kan.
Nah, otomatis etnis lain terpinggirkan. Bisa jadi bahkan etnis lain merasa ya sama saja gitu kan. Dulu didominasi oleh budaya barat, sekarang didominasi oleh etnis tertentu gitu, dari negara itu sendiri gitu. Sama-sama tidak budaya mereka sendiri itu tidak dihormati gitu kan. Hal yang sama juga bisa terjadi misalnya ya untuk kelompok agama tertentu atau kasta tertentu kalau di India misalnya. Nah, kalau di Indonesia misalnya kita mencari contohnya, banyak simbol Jawa kan menjadi simbol nasional gitu kan. Dan bahkan sering sekali budaya Jawa ini dipandang lebih tinggi daripada budaya lain, lebih budaya yang memang sejak zaman kolonial dianggap primitif seperti budaya Asmat, budaya Dayak dan sebagainya kan, sering sekali sampai sekarang kesannya adalah bahwa yang lebih tinggi sifatnya, yang lebih adiluhung, lebih canggih budayanya itu yang budaya Jawa. Nah, jadi dalam konteks ini ada semacam reproduksi kolonialisme yang kadang disebut kolonialisme internal, gitu, di mana di satu sisi ada usaha untuk kembali ke akar sendiri, akar Jawa, tapi dengan itu justru meminggirkan sebagian budaya yang lain di Indonesia. Yang kelima dan terakhir, gitu, persoalan yang ada dengan nativisme, yaitu terkait dengan gender. Jadi nativisme sering punya implikasi ketidakadilan gender. Gitu. Sering sekali kita jumpai gitu, bahwa argumentasi seputar perlunya kembali ke budaya asli, gitu kan, itu dijadikan alasan, gitu, dijadikan pembenaran untuk praktek-praktek yang patriarkis, yang tidak adil gender, gitu kan. Jadi ya karena memang budaya aslinya setempat atau religi aslinya, gitu, agama setempat, sifat ketimuran dan sebagainya tidak mengizinkan perempuan untuk perkelakuan bebas ala kebarat-baratan. Nah, maka dengan alasan untuk menjaga budaya setempat, untuk melestarikan tradisi dan sebagainya, perempuan yang dibatas-batasi gitu. Dan seakan-akan yang mempertanyakan patriarki dalam budaya lokal itu menjadi tidak nasionalis gitu kan, tidak menghargai tradisi dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih jauh, sifatnya nativisme. Nah, nativisme itu sering sekali berusaha untuk mempertahankan tradisi, gitu, terutama di lingkup privat. Gitu kan. Jadi yang menjadi ruang yang penting itu biasanya keluarga, agama, ritual. Gitu. Nah, sedang kehidupan publik otomatis dalam negara-negara pasca kolonial bersifatnya lebih hibrid gitu kan. Itu sudah mulai di zaman kolonial gitu, di mana sering sekali para nasionalis gitu kan, itu menjadi sangat marah ketika urusan keluarga misalnya dicampuri gitu kan, atau urusan ritual dicampuri gitu oleh pihak kolonial. Gitu kan. Jadi urusan privat ini dijadikan lambang pertahanan budaya lokal. Gitu kan. Nah, maka dari situ kemudian perempuan otomatis menjadi lebih merasakan implikasi nativisme itu. Perempuanlah yang lebih sering dituntut untuk misalnya jangan kehilangan ketimurannya, laki-lakinya tidak sedemikian merasakan itu. Salah satu contoh yang sangat jelas sering sekali dalam hal pakaian. Nah, misalnya di sini saya milih. Nah, ini sangat gambaran yang sangat wajar dan tidak terasa aneh kan. Tapi kalau kita melihat baju pengantin dua contoh ini,
sama-sama yang laki-laki itu menggunakan jas ala barat, dan itu wajar-wajar aja gitu, sering dilakukan gitu. Tapi yang perempuan itu lebih menggunakan baju yang ya mungkin juga hibrid, tapi lebih mempertahankan sesuatu yang dianggap tradisi gitu kan. Jadi ya sering sekali dalam hal pakaian misalnya ya seperti itu gitu kan, yang dijadikan lambang tradisi lokal perempuannya, sedangkan laki-lakinya itu berpakaian ala barat, dan itu tidak dianggap melanggar atau aneh gitu kan. Nah, sebagai penutup ya, oleh pemikir-pemikir pasca kolonial, nativisme ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang 100% buruk. Sebagai fase awal, nativisme seringkali dibutuhkan gitu kan. Dalam perjuangan melawan kolonialisme ada baiknya orang dibangkitkan kebanggaannya akan kebudayaannya sendiri, dan itu terjadi di banyak dalam banyak proses dekolonisasi. Tapi kalau kemudian kebanggaan ini gitu, nativisme ini dipertahankan gitu, itu cenderung bersifat berbahaya dan reaksioner dengan alasan tadi gitu. Nah, maka dengan alasan ini kemudian alternatif perlawanan, cara mengembangkan budaya baru gitu di negara-negara pasca kolonial itu kemudian oleh pemikir-pemikir pasca kolonial yang banyak diangkat adalah persoalan hibriditas, mimikri dan sebagainya. Jadi budaya yang campuran gitu kan, di mana tadi yang Eropa kadang bisa dipakai untuk kepentingan sendiri, tradisi sendiri dipakai tapi bukan dipandang sebagai sesuatu yang otentis yang harus dilestarikan apa adanya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan dipahami sebagai sesuatu yang selalu terus-menerus dikonstruksi ulang, bukan sesuatu yang demikian adanya dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Nah, saya rasa ini fenomena yang pasti pernah kita jumpai semua dalam keseharian kita. Nah, mungkin bisa nanti lebih digali dalam diskusi seperti apa wujudnya, dan apakah kita sepakat dengan para pemikir pasca kolonial yang cenderung curiga terhadap atau kurang puas terhadap fenomena nativisme ini. Sekian dulu, terima kasih. Oke, masih banyak waktunya untuk kita mendiskusikan apa tadi yang sudah disampaikan. Kurang lebih nativisme itu adalah keinginan untuk kembali pada praktek dan bentuk budaya lokal. Cuma pas kita kembali itu, yang kita rujuk ini kan juga konstruksi dari kolonial. Jadi susah juga untuk mencari itu. Dalam bayangan saya misalkan munculnya gerakan-gerakan Islam yang ingin kembali kepada bentuk Islam awal di zaman Nabi ataupun di tanah Arab. Apakah ini juga bagian dari nativisme? Oh, jadi ingin membangkitkan lagi budaya lokal sehingga ya konteks kalau di Indonesia ya agak aneh karena itu ya bukan dari luar kemudian masuk ke Indonesia. Mungkin ada yang lain, silakan ingin bertanya atau ingin memberikan komentar lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Catherine tadi tentang nativisme. Mbak Alima? Enggak? Iya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang untuk konteks Indonesia kita mendengar dengung-dengung kearifan lokal? Apakah itu bagian dari nativisme ataukah ini merupakan proyek kolonial gaya baru kayak begitu?
Sehingga untuk masuk lebih jauh lagi, kolonial itu mencoba menjadikan ini sebagai sebuah medium untuk lebih merambah kepada isu-isu lokalitas seperti itu. Namanya Mas Iwan. Yang lain? Yang di belakang, depan? Nama saya Ridwan. Saya ingin menanyakan kalau seandainya di Eropa itu kan dia misal seandainya Afrika cuman sukunya satu, budayanya cuman satu lah. Itu saya kurang tahu. Tapi kalau seandainya contohnya di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali. Saya ingin tanya saja solusi untuk apakah nativisme itu semua budaya harus kembali ke lokal sendiri, itu kan secara naskah literatur itu sulit untuk dicari itu, bahkan karena di beberapa, misal seandainya di Sumatera saja itu bagaimana untuk ulang kembali ke budaya lokal itu sendiri, solusi ada nggak? Tidak untuk itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi pertama tadi komentar Mas Wahid sendiri soal apakah keinginan untuk ya atau bentuk yang paham fundamentalis Islam gitu yang selalu berargumen ingin kembali ke zaman Nabi gitu atau zaman kejayaan Islam gitu. Nah ini juga memang sebentuk bentuk nativisme gitu ya, nativisme yang lebih merujuk pada agama gitu. Nah mungkin ini memperlihatkan ya betapa di mana letak permasalahan dalam argumentasi nativisme, dan di situ selalu yang menjadi argumentasi adalah bahwa Islam yang asli itu gitu kan. Ya, jadi mengasumsikan adanya pengetahuan tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya dengan merujuk ke masa tertentu gitu kan. Nah sehingga argumentasi itu menjadi sulit untuk diperdebatkan gitu, ditentang karena selalu merujuknya ke konteks keaslian tertentu gitu kan. Jadi kita mau masuk dengan mengatakan tapi kan sebaiknya diinterpretasikan begini atau sebaiknya bagaimana, itu semua tidak bisa diterima karena selalu argumentasinya hanya nah yang asli itu ini ya ini yang harus diikuti gitu kan. Jadi yang bisa dilakukan paling mengatakan tapi menurut sumber saya aslinya sebenarnya begini gitu kan. Tapi selain itu argumentasi apapun tidak bisa diterima gitu kan. Dalam hal nativisme budaya etnis misalnya ya juga seperti itu. Lama-lama argumentasinya menjadi seakan-akan kalau kita bisa membuktikan bahwa tradisinya tuh memang dari nenek moyang seperti itu, titik gitu kan. Nah otomatis itu mempunyai otoritas gitu kan. Jadi pertanyaannya tidak lagi yang baik itu mana gitu, yang kira-kira cocok dipraktekkan saat ini dalam kondisi masyarakat yang ada yang mana, tapi yang paling asli yang mana gitu kan. Nah ini mungkin sedikit persoalannya gitu ya, persoalan pertanyaannya tadi. Kemudian yang berikut soal apa tadi ya? Oh ya, kearifan lokal ya. Nah mungkin kalau buat wacana kearifan lokal kan banyak gitu ya. Dan saya rasa mungkin tidak bisa digeneralisasi ya. Saya pikir memang di Indonesia menarik diamati sejak otonomi daerah. Ada banyak gerakan untuk mengangkat kembali budaya lokal, budaya provinsi gitu. Dan di situ memang saya rasa ada kecenderungan nativis yang sangat jelas gitu kan, di mana ada usaha untuk mengkonstruksi budaya setempat dalam bentuk baku yang kemudian menjadi sulit dipertanyakan karena tadi ada
klaim otentisitas tadi gitu. Jadi budaya daerah tertentu yang otentis itu yang mana. Nah, dan ini dikonstruksi ya mirip seperti dalam konteks kolonial gitu. Kalau dalam konteks kolonial kan budaya lokal dikonstruksi sebagai perlawanan terhadap budaya penjajah. Nah, di sini hal itu direproduksi dengan mengkonstruksi budaya daerah sebagai perlawanan terhadap budaya pusat kan. Nah, jadi kesannya memang resistensi gitu. Tapi sering sekali itu kemudian kita amati gitu dalam konteks otonomi daerah di Indonesia kan justru sama sekali tidak lagi ada unsur kritisnya gitu kan. Justru itu menjadi perayaan terhadap budaya lokal yang kemudian malah sangat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pejabat tertentu, untuk korupsi dan sebagainya gitu kan. Termasuk unsur menciptakan budaya lokalnya itu gitu kan. Kembali ke budaya lokal, tradisi lokal juga bisa dipakai sebagai alasan ketika misalnya bersikap tidak demokratis gitu kan. Ketika menggunakan hierarki lokal gitu, ketika memberi posisi tertentu pada elit lokal yang konon secara tradisional berhak misalnya, ya hal-hal seperti itu yang saya rasa termasuk fenomena nativisme yang menarik dikritik. Nah, kemudian yang terakhir soal apa tadi? Oh ya, solusi gitu. Nah, mungkin perlu saya tekankan atau saya perjelas ya gitu. Nativisme ini dibahas di sini sebagai sebuah wacana yang muncul dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan. Jadi ya bukan sebagai sebuah solusi katakan atau sesuatu yang memang bisa dipraktekkan, bisa dilakukan, tapi bagaimana orang beretorika gitu kan ketika berbicara tentang budaya yang pernah dijajah gitu kan. Bagaimana orang beretorika harus kemana ya gitu kan, negara-negara baru itu atau budaya yang tadinya dijajah atau masih sedang dijajah harus ngapain gitu kan. Jadi itu retorika yang kita jumpai dalam keseharian gitu kan. Nah, saya rasa gitu ya, kalau dari pembahasan tadi bisa dilihat bahwa kembali pada budaya asli itu bukan sesuatu yang mungkin gitu kan. Itu adalah sebuah gagasan gitu kan. Persoalannya yang dibahas di sini adalah gagasan ini pantas didukung enggak ya gitu kan. Nah, yang dilihat oleh para pemikir pasca kolonial adalah bahwa pada dasarnya yang terjadi orang mau ngomong kembali ke budaya asli atau tidak, yang terjadi adalah sebuah konstruksi budaya baru. Nah, ketika itu terjadi dengan cara menggunakan argumen nativis, gitu kan, nah maka kemudian akan selalu ada argumen soal yang paling otentis mana, yang paling asli mana, dan orang yang merasa memegang kuncinya itu gitu kan bisa menentukan bahwa ini loh yang asli, itu kemudian merasa berhak untuk menertibkan yang lain gitu kan. Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga yang biasanya solusi-solusi yang biasanya dianggap lebih menarik atau bentuk resistensi gitu ya, yang dianggap lebih menarik oleh para pemikir pasca kolonial adalah yang bukan mengatakan kembali ke sebuah budaya yang asli sambil sebenarnya mengkonstruksi sesuatu, tapi selalu menawarkannya sebagai ini yang asli, tapi yang dengan terus terang saja berkreasi gitu kan.
menciptakan sesuatu yang baru gitu, menawarkannya ini, kita ambil ini dari barat, kita ambil ini dari budaya lokal kita gitu. Nah, ini yang bisa menjadi solusi atau bisa menjadi ekspresi yang pas untuk kita saat ini di sini gitu, dalam kondisi yang ada saat ini gitu kan, bukan yang pernah terjadi di sekian ratus tahun yang lalu gitu kan. Jadi ya tetap menciptakan budaya yang dipahami sebagai lokal, khas gitu kan. Ada unsur etnisnya mungkin, unsur religinya dan sebagainya, tapi bukan dengan mengklaim ini otentis loh gitu kan, ini asli loh gitu kan, atau ini ya satu-satunya yang benar sebagai budaya Indonesia atau budaya Jawa atau apa, tapi sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah, bercampur gitu kan, dan terus-menerus bisa dinegosiasi gitu kan. Jadi itu saya rasa ya solusi yang dilihat oleh pemikir-pemikir pasca kolonial itu di situ gitu kan. Nah, solusi ini dalam arti mungkin bentuk ekspresi kritis atau resistensi yang pas gitu kan. Nah, pemikir pasca kolonial ini kan bukan sedang menawarkan solusi untuk misalnya kebijakan negara dan sebagainya. Justru ini kan bagian dari kegiatan intelektual yang kritis yang biasanya berada di pihak oposisi gitu kan. Jadi perlu dilihat bahwa retorika negara di banyak negara pasca kolonial itu punya unsur nativis tadi gitu kan. Retorika negara jarang sekali secara terang-terangan mengaku hibrid gitu kan. Tapi pasti ada unsur ini tradisi kita atau ini ini keindonesiaan itu seperti ini gitu kan ya, ideologi yang diajarkan di sekolah-sekolah itu pasti menawarkan sesuatu yang pasti gitu ya, yang bukan mengatakan oh ini mari kita ciptakan sendiri ya, menurut kalian keindonesiaan itu sebaiknya apa, kan bukan itu gitu kan yang hadir di sekolah-sekolah, tapi sesuatu yang sangat kaku yang diajarkan seakan-akan sudah terberi dan dari sononya begitu gitu kan. Nah, jadi ini retorika resmi ini yang justru sedang ditantang gitu kan oleh kajian yang bersifat kritis ini. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Ya, yang lain? Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan mungkin ada dua hal ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara konteks budaya, saya tidak begitu banyak paham, jadi nanti mungkin bisa dibenarkan ya Mbak ya. Yang pertama itu kalau saya ngelihat budaya itu ada dua. Yang pertama simbol-simbol material atau misalnya yang nampak khas seperti itu, misalnya ya itu tadi baju adat pernikahan, rumah adat, tarian adat seperti itu dan segala macam. Kemudian yang kedua itu adalah lebih ke dalam tataran budaya dalam masyarakatnya, misalnya pola pikir masyarakat tertentu, sudut pandang masyarakatnya, kemudian cara bagaimana mereka bermasyarakat. Nah, dari dua konteks itu, yang mana yang lazim atau yang paling banyak digunakan dalam nativisme? Itu. Terus yang kedua, ada hubungannya juga dengan pertanyaan pertama, terkait budaya yang berupa simbol ini, misalnya itu menjadi suatu bentuk yang lazim dalam merayakan nativisme, apakah itu bisa cukup dijadikan sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni wacana-wacana kolonial secara psikologis seperti itu? Misalnya ini yang saya lihat itu adalah sekarang sedang marak sekali wisata budaya asli.
Jadi contohnya itu tadi di Bali, wisata budaya asli misalnya secara program pemerintah punya misalnya wisatawan mengunjungi tari kecak Bali seperti itu dan segala macam, dan itu dipandang untuk tujuannya mengenalkan budaya Bali. Namun lama-lama konteks wisata itu menjadi bermuatan kapitalis dan dangkal. Akhirnya orang hanya melihat sesuatu yang tampak di permukaan itu aja. Namun esensi dari wisata itu sendiri itu tidak diperkenalkan lebih lanjut. Sementara wacana kolonial bahkan mempengaruhi kita sampai kepada tataran psikologis. Apalagi kan itu wisata budaya asli ditujukan untuk mengenalkan. Sementara saya dilihat di sini konsep mengenalkan itu adalah ingin memperkuat identitas kita di antara banyak gempuran identitas lain seperti itu. Nah, jadi itu gimana Mbak Katrin? Jadi tentang budaya yang berupa simbol-simbol itu tadi. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sebenarnya saya ingin berkomentar sekaligus bertanya. Tetap yang menjadi polemik dalam pikiran saya adalah akar timbul nativisme ini seperti apa? Ketika dijabarkan oleh Mbak Catherine tadi merembet kepada hal budaya atau local wisdom. Tetapi menurut saya adalah tidak serta-merta kolonial yang membentuk nativisme, tetapi bagaimana budaya yang tadi disebutkan tadi, budaya mayoritas yang menguasai budaya minoritas. Dalam hal ini misalkan kalau kita konteskan ke Jawa, ke Indonesia, khususnya ketika zaman Pak Harto ada Javanisme di berbagai daerah, di plot-plot daerah dijadikan seolah-olah Jawa. Nah, sehingga ada muncul sebuah gerakan perlawanan dalam tanda kutip ingin melahirkan budaya asli yang memang ketika dirujuk kepada tataran awalnya memang itu tidak asli lagi. Sama seperti kayak awal-awal berdirinya gerakan-gerakan Islam yang ingin mempurifikasikan Islam sendiri itu, karena dianggap Islam ini sudah tercampur dengan budaya-budaya Nusantara yang kalau bahasa mereka itu tidak kafah lagi kalau kayak gitu kan. Nah, mungkin apakah seperti itu? Kalau saya berkomentar beranggapan seperti itu, karena memang ada sebuah dominasi dalam tanda kutip dari budaya satu dan budaya lain. Misalkan tadi budaya Prancis menguasai budaya Afrika, sehingga seolah-olah kita anggap Afrika itu kolot. Sama sebenarnya seperti orang-orang Indonesia dalam pada umumnya. Kita menganggap orang-orang timur itu keterbelakang. Hanya orang-orang Indonesia bagian barat lah, khususnya misalkan di daerah Pulau Jawa saja yang sudah sangat maju dan berkemajuan tinggi. Dalam hal ini saya melihat konteks yang sama di dalam Indonesia. Gitu saja. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik ya. Mungkin sebenarnya saling menyambung dua-duanya saya rasa. Nah, ya benar, saya sangat sepakat itu. Memang nativisme gitu ya. Mungkin berarti ya yang tadi saya jelaskan kurang sampai saya rasa ya mungkin. Nativisme ini adalah sebuah lahir dari perlawanan gitu ya, perlawanan karena merasa didominasi gitu. Saya sangat sepakat itu. Nah, itu bisa pada awalnya terjadi dalam konteks kolonial, kemudian bisa terreproduksi dalam konteks kolonialisme internal tadi ya, seperti budaya Jawa yang selama Orde Baru mendominasi, kemudian budaya lain bergerak untuk kembali ke budaya aslinya gitu. Itu memang gerak perlawanan gitu ketika sebuah budaya itu didominasi gitu oleh kekuatan budaya lain gitu. Kemudian karena terus-menerus direndahkan, itu rasisme yang dialami itu dibalik. Jadi ketika terus-menerus dianggap rendah, bodoh dan sebagainya, kemudian muncul gerakan balik. Nah, kalian dah yang bodoh gitu kan.
kami yang sebenarnya punya nilai lebih yang menarik, yang begini, yang begitu gitu kan, dan itu dirayakan gitu kan. Nah ini dilihat oleh para pemikir pasca kolonial sebagai sesuatu yang tentu saja pada dasarnya positif. Yang dipersoalkan adalah apakah perlawanan ini cukup gitu kan. Jadi persoalannya itu adalah bagaimana melawan dominasi gitu kan, yang memang dilawan dengan nativisme dengan cara yang paling baik, yang paling efektif. Nah, yang dengan ciri-ciri yang saya jelaskan tadi. Nah, ternyata nativisme itu bisa mengekspresikan tadi perlawanan itu, gitu kan, merasa didominasi oleh penjajah, kemudian melawan, menunjukkan itu kami sebenarnya sangat berharga, gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah itu kalau diri yang sangat berharga ini terus-menerus dirayakan, nah bisa muncul efek yang saya jelaskan tadi, gitu kan. Nah, misalnya ya justru menindas yang lain, atau justru pada dasarnya mereproduksi stereotipe dari penjajah, gitu kan. Jadi ya bagaimana kemudian melangkah lebih jauh untuk mengkritik wacana kolonial. Nah, persoalannya kan ini muncul dalam konteks rasisme, gitu kan, di mana misalnya, gitu kan, kalau kembali ke contoh orang Afrika tadi, kan selama sekian dekade atau lebih bahkan orang Eropa terus-menerus mengajarkan, gitu kan, bahwa orang Afrika itu punya karakter tertentu, gitu, yang buruk tadi, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengkritik itu? Ya, mengkritik yang pertama tadi mengatakan, ya kami begitu, tapi itu bagus kan, gitu kan. Itu ya, nativisme itu ada di situ. Nah, kemudian seharusnya ada usaha untuk membongkar lebih jauh, gitu kan. Apa memang benar karakteristik yang deskripsikan oleh orang Barat itu, gitu kan. Kata siapa orang Afrika itu punya semacam karakter bersama yang lebih emosional, tidak rasional, gitu kan, dibanding orang Barat, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu lebih sulit dibongkar, gitu kan. Dan di situ nativisme menjadi tidak cukup, karena nativisme sekedar merayakan sesuatu yang lokal, gitu kan, tanpa bisa membongkar bagaimana apa itu yang lokal itu dikonstruksi, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana budaya lokal, identitas lokal yang lebih positif ini bisa diciptakan, gitu. Nah, karena selalu nativisme selalu berbicara tentang sesuatu yang asli yang harus diasumsikan ada dan bisa diakses. Padahal kita lihat tadi tidak bisa diakses, gitu. Jadi persoalannya di situ, gitu kan. Jadi nativisme diterima oleh kajian pasca kolonial pada umumnya sebagai sebuah bentuk perlawanan yang dibutuhkan, gitu, tapi yang bermasalah ketika dipertahankan tanpa ada usaha-usaha yang lain untuk mencari resistensi yang berbeda untuk membongkar wacana kolonial dengan lebih teliti, gitu kan. Jadi itu persoalannya, gitu kan, bukan bahwa nativisme itu sendiri misalnya dari awal sudah salah atau sudah dikonstruksi oleh kolonial, bukan, gitu kan. Memang itu timbul dari orang pribumi, gitu kan. Tapi persoalannya adalah sejauh mana nativisme itu efektif, gitu kan, dalam menciptakan budaya baru yang bisa menawarkan sesuatu yang kritis, gitu ya. Nah, kemudian persoalan kedua tadi ya, budaya mana ya sebetulnya yang dimaksudkan, yang
digunakan dalam nativisme ini gitu. Nah, saya pikir ya baik simbol yang material tadi maupun nilai-nilai yang lebih luas seperti tadi misalnya berkali-kali saya contohkan misalnya kata sifat ketimuran gitu kan. Nah, itu kan sering sekali dihadirkan sebagai sesuatu yang sebenarnya abstrak gitu kan. Tapi sering sekali misalnya gitu, ini memang sering terkait dengan gender juga gitu kan. Kalau berbicara tentang perilaku atau pakaian perempuan, nah kata-kata seperti itu muncul gitu kan. Nah, bahwa ada nilai-nilai ketimuran yang harus dipertahankan gitu kan. Jadi ada nilai gitu, tapi ada juga simbol-simbol yang sangat material yang bisa dipakai untuk melambangkan nilai itu gitu. Nah, kalau saya pikir malah bagi saya menarik ya contoh-contoh yang disebut tadi gitu kan, dan ini bisa menunjukkan bagaimana apa itu identitas budaya dan bagaimana nativisme itu bekerja itu di Indonesia itu, nah itu bisa terlihat dari situ. Tadi kan Mbaknya menyebut tari, terus pakaian adat, kemudian rumah adat gitu kan. Nah, kalau kita melihat gambar-gambar etnis atau provinsi, identitas provinsi di Indonesia misalnya yang sangat standar digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia itu selalu lambangnya itu gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang jelas dikonstruksi oleh nasionalisme Indonesia, mungkin Orde Baru saya pikir gitu. Sepertinya sebelumnya mungkin belum seperti itu gitu. Jadi bahwa setiap budaya di Indonesia atau setiap provinsi itu terlambangkan oleh ya satu tari, satu pakaian adat gitu. Nah, jadi ya yang mana simbol yang mana pun yang dipakai itu juga distandarisasi gitu kan. Nah, dan kemudian itu dianggap sebagai asli, tapi kok aslinya itu seragam untuk untuk semua provinsi. Apakah memang semua etnis di Indonesia ini melambangkan diri lewat tari, pakaian dan rumah adat gitu? Jangan-jangan ada hal lain yang penting sebetulnya gitu kan. Jadi agak menggelikan gitu. Saya pernah dengar cerita dari seorang teman yang penari, ini sangat menarik. Jadi ketika Provinsi Bangka Belitung kalau nggak salah itu baru dibentuk. Nah, itu jadi ada usaha sengaja untuk menciptakan tari gitu yang melambangkan gitu kan. Dan tari itu belum ada sebetulnya. Jadi dikreasi baru tapi sebagai lambang tradisi lokal setempat gitu kan. Jadi ya seperti itu gitu kan. Sebetulnya nativisme itu selalu seperti itu gitu kan, mengkreasi sesuatu yang baru tapi nanti dirayakan sebagai ini loh tradisi lokal kami gitu. Nah, jadi unitnya pun sebenarnya didefinisikan oleh nasionalisme Indonesia. Tiba-tiba ada provinsi baru diputuskan, ya udah berarti provinsi itu harus punya satu identitas gitu kan. Bukan berdasarkan etnis yang lebih independen misalnya, tapi setiap provinsi punya lambang satu tari gitu kan. Jadi ya seperti itu logikanya gitu. Kalau dalam versi Indonesia itu menarik sekali. Lalu tadi ya perkaitan dengan turisme gitu dan contoh Bali gitu. Saya pikir ini contoh yang menarik juga gitu kan. Dan tadi Mbaknya nyebut persoalan komersialisasi kapitalisme ini menarik ya gitu. Dan saya pikir nah ini mungkin implikasi ya kelanjutan kolonialisme, tapi juga mungkin implikasi nativisme yang belum kita bicarakan tadi gitu. Bagaimana sesuatu yang asli itu kadang-kadang kan bisa dijual lebih mahal kan gitu kan. Kalau udah asli pasti kan lebih harganya udah melonjak gitu kan. Begitu juga kalau dalam hal budaya gitu. Kalau
bisa ditawarkan pada turis untuk melihat sesuatu yang konon asli original gitu. Nah itu lebih seakan-akan lebih berharga daripada mengajak turis melihat coba lihat budaya kontemporer Bali atau Jogja itu sepertinya tidak pas ya untuk menjual kepada turis gitu kan. Coba dilihat apa yang ditawarkan di Jogja misalnya kepada turis, kan bukan melihat misalnya pameran lukisan kontemporer, tapi melihat segala sesuatu yang dirasakan sebagai tradisi gitu kan. Nah di situ kalau kembali ke Bali tadi ada contoh tari kecak. Tari kecak ini menarik gitu. Tari kecak ditawarkan sebagai budaya asli Bali, padahal tari kecak ini diciptakan oleh Walter Spies. Walter Spies ini ya orang Jerman gitu. Jadi memang unsurnya itu ada dalam masyarakat Bali, tapi kombinasi itu bahwa tari kecak itu kan ada kelompok laki-laki yang duduk melingkar, kemudian ada tari di tengahnya. Itu dulu tidak pernah dikombinasikan seperti itu gitu kan. Itu Walter Spies yang mengkombinasikannya seperti itu gitu kan, dan sampai sekarang ditarikan sebagai salah satu tari tradisi Bali gitu kan. Nah ini salah satu contoh bagaimana ya pengaruh kolonial ini tidak bisa dibatalkan. Nah di samping itu memang untuk contoh Bali ini menarik ya. Untuk Bali sebenarnya bisa juga diargumentasikan. Coba kalau tidak ada pariwisata dari zaman kolonial sampai sekarang, apakah sekian tari itu memang masih akan dilestarikan? Mungkin juga tidak gitu kan, karena memang kebutuhan utama untuk melestarikannya gitu itu adalah karena bisa dijual kepada turis gitu kan. Jadi kadang ya usaha untuk melestarikan, menjaga sesuatu yang dipahami sebagai tradisi ya bisa juga justru dalam konteks semacam itu gitu kan, untuk melayani eksotisme gitu kan, yang dibawa oleh turis-turis asing gitu kan, dan mungkin juga turis-turis nasional juga sih sebenarnya gitu kan, karena saya rasa orang Jakarta juga datang ke Bali dengan harapan yang hampir sama gitu, ingin melihat sesuatu yang eksotis dan asli gitu ya. Jadi ya itu saya pikir itu fenomena yang mungkin bisa dikaitkan dengan nativisme, tapi agak berbeda karena ini memang tidak terjadi dalam konteks perlawanan tadi gitu kan. Tapi justru sebaliknya gitu kan, terjadi dalam konteks untuk terus-menerus menjual gitu, atau memanfaatkan eksotisme yang ada gitu kan, eksotisme orang asing terhadap budaya lokal gitu kan. Eksotisme itu kan sebenarnya sebentuk rasisme gitu, walaupun kesannya itu lebih positif gitu kan, karena justru yang menganggap sama-sama menganggap bahwa budaya non Barat itu sangat berbeda daripada Barat dan tidak semaju Barat, tapi justru melihatnya dengan semacam nostalgia tertentu, ketertarikan tertentu gitu, bukan dengan mengatakan ini primitif, buruk, menakutkan gitu, tapi wah ini primitif tapi menawan sekali ya gitu kan. Jadi ya, tapi sama-sama rasis sebetulnya. Nah ini dalam turisme memang ini terus-menerus dieksploitasi gitu kan, dipakai gitu secara langsung. Nah kita mau menilai itu bagaimana, ini sulit sebetulnya saya pikir, karena bisa juga diargumentasikan ya apa masalahnya itu memanfaatkan kebodohan eksotisme orang turis Barat gitu, dan kemudian mendapat banyak keuntungan dari sana kan,
bisa menarik juga gitu kan. Mungkin bukan perlawanan, tapi paling tidak gitu bukan juga 100% ketertundukan saya pikir gitu kan. Kesadaran aja akan realitas eksotisme itu gitu kan. Saya pikir ya kalau saya sendiri menilainya ya sejauh mana orang itu sadar gitu kan. Kalau itu dilakukan dengan sadar dan kadang-kadang memang dieksploitasi dengan cukup sadar gitu kan. Orang kan sering sekali dalam turisme orang tahu bahwa yang diperankan sehari-hari itu bukan tradisinya gitu kan. Tapi dia tahu bahwa turis maunya melihat yang itu sebagai tradisinya. Ya sudah, itu aja diperankan di depan turis. Di rumah lain lagi urusannya gitu kan. Nah ini kan menarik gitu ya. Gitu. Mungkin sebentuk perlawanan yang berbeda juga. Gitu. Masih ada yang terlupa nggak lah tadi ya? Banyak pertanyaannya tadi ya. Udah ya. Iya. Masih belum panas. Saya membayangkan gini Mbak, kalau tadi kita ingin merujuk kepada budaya lokal, sedangkan yang jadi referensi kita ya karya-karya kolonial. Dan seperti yang ngaji lalu disampaikan bahwa salah satu tanda dari sebuah kemodernan itu atau primitif atau tidak primitif itu salah satunya ditentukan oleh orang itu mengenal tulisan atau tidak. Jadi buta huruf atau belum bisa mengenal tulisan itu dikatakan sebagai orang yang tidak maju begitu. Ini kan konstruksi dari kolonial. Kemudian dikaitkan tadi dengan sumber bahwa ketika kita ingin melacak budaya lokal, yang ada adalah referensi dari kolonial, tetapi mungkin yang tidak jarang dipakai, misalkan cerita-cerita rakyat, folklore atau yang sifatnya dia dioralkan, diceritakan, didongengkan gitu. Apakah ini juga bisa menjadi satu bentuk dari budaya yang sebenarnya ingin berusaha meruntuhkan dominasi itu dengan cara ya begitu budaya yang dilakukan oleh para simbah-simbah kita misalkan dengan cara mendongeng, dengan menceritakan, dan sebetulnya di situ ada nilai yang ingin disampaikan gitu. Kemudian kalau misalkan dalam budaya perlawanan Shamanisme itu apakah juga masuk dalam nativisme? Karena dia menggunakan budaya rakyat di sana untuk melawan kolonialisme. Apakah itu juga masuk dalam nativisme? Mungkin yang lain dulu. Ini sekedar nanti kalau misalnya nggak ada, mungkin itu bisa di monggo Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pembicara. Saya mendapatkan banyak sekali istilah-istilah yang saya belum tahu menjadi tahu. Tetapi di sini yang membuat saya sedikit gelisah adalah ketika nativisme ini ditarik-tarik terus ke Indonesia. Artinya dari contoh-contoh itu ditarik terus ke Indonesia itu agak membuat saya gelisah karena setahu saya ini ya, jadi bukan untuk ajuan kebenaran, ini setahu saya di Indonesia itu tidak ada itu nativisme, istilahnya gitu. Karena nativisme yang digambarkan begitu kakunya, sedangkan yang di Indonesia ini tidak sekaku itu. Semisal di Jawa ini ada satu prinsip, dia mengatakan Arab digarap, ya, Barat diruat, Jawa digowo. Artinya apa? Tidak sebegitu nativismenya istilahnya, tidak sebegitu menolaknya, tapi dia menerima, tapi diolah lagi. Begitu saya agak terganggu ketika ditarik-tarik terus ke Indonesia. Mungkin karena ini konteksnya di luar negeri, artinya di Afrika, saya dapat menerima. Tapi tadi ketika terus ditarik ke Indonesia itu agak gimana gitu. Kok seolah-olah mengenal yang masa lalu kok tidak boleh gitu loh.
Padahal di Indonesia ini sendiri dari para budayawan selalu menggelorakan atau menggemakan bahwasanya kita itu harus belajar, bukan kembali ya. Artinya belajar, kita harus mencari referensi-referensi siapa kita sebenarnya ini. Referensinya dari mana? Dari mana referensi itu? Saya mengenal salah satu sejarawan, Agus Sunyoto. Nanti teman-teman mungkin bisa belajar dari sana juga. Istilahnya apa ya? Banyak kok pemikir-pemikir Indonesia itu yang sangat serius menggali sejarah itu sangat banyak sebenarnya kalau kita mau cari. Masalahnya kan itu tidak terupdate, istilahnya tidak begitu tertarik orang-orang untuk ke situ. Tetapi budayawan-budayawan di Indonesia, terutama di Jawa karena saya hidup di Jawa, dia selalu mendorong kita untuk belajar seperti itu. Makanya saya agak terganggu tadi ketika ditarik ke Jawa lagi itu agak, mungkin kalau semisal konteksnya kayak Mas yang ini tadi Samin, saya sangat sepakat karena di Samin itu memang betul-betul seperti itu. Ketika Belanda meminta pajak, tidak mau orang ini tanah saya istilahnya. Kan begitu ya Mas ya. Kalau di Samin memang seperti itu, tapi kalau dikontekskan ke Jawa itu agak gimana gitu kalau tidak tahu ya, entah kenapa gara-gara saya orang Jawa atau pengetahuan saya yang kurang, mungkin bisa jadi. Mungkin gitu saja, terima kasih untuk materinya, sangat membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini menarik ya. Memang salah satu tantangan ketika mempelajari kajian pasca kolonial ini adalah bahwa di Indonesia sendiri kajian pasca kolonial belum terlalu banyak dipraktekkan gitu. Dan ketika kita membaca buku-buku teorinya, contohnya hampir semuanya bukan Indonesia gitu kan. Jadi alasan kenapa tadi saya memasukkan contoh-contoh Jawa misalnya, ya karena saya berusaha mengkontekstualisasi teori itu. Kalau kita terus-menerus berbicara hanya tentang Afrika yang mungkin, atau India atau apa yang mungkin contoh-contohnya lebih banyak dibahas dalam buku-buku yang saya baca, itu kemudian relevansinya apa ya untuk didiskusikan di sini gitu. Jadi ya contoh-contoh yang saya lontarkan tadi sebetulnya memang baru berupa ajakan untuk dipikirkan bersama. Saya juga tidak ingin mengaku sudah memikirkan itu secara sangat teliti atau apalagi melakukan penelitian di situ sehingga saya bisa menentukan sejauh mana memang ada nativisme di Jawa, seperti apa tepatnya bentuknya gitu. Tapi bahwa wacana yang mengarah ke nativisme itu ada dalam keseharian di Indonesia, itu saya yakin gitu kan. Tapi tepatnya fungsinya apa gitu kan. Dan bentuknya seperti apa itu saya rasa memang masih harus diteliti gitu kan. Termasuk tadi misalnya nativisme dalam bentuk fundamentalisme agama itu jelas ada, wacana-wacana tentang keaslian budaya masing-masing gitu kan. Kemudian tentang ketimuran pada umumnya itu semua ada unsur nativisnya gitu kan. Apa yang membedakan wacana ini daripada wacana serupa misalnya di Afrika atau India itu saya juga belum menemukan penelitiannya. Jadi memang kritiknya saya rasa mengena, dan ini memang baru ajakan untuk melihat di Indonesia kira-kira seperti apa ya bentuknya gitu, nativisme yang kita jumpai gitu kan. Jadi memang tidak harus persis sama seperti yang dikritik Fanon untuk Afrika tadi misalnya. Nah, saya rasa memang di Indonesia tidak pernah ada nativisme yang sangat kentara dalam arti ada satu budaya yang secara tegas dipilih sebagai budaya nasional. Nah, kalau tadi saya mengatakan misalnya banyak simbol Jawa digunakan sebagai simbol nasional, tapi kan tidak ada
keputusan eksplisit untuk misalnya menjadikan Indonesia ini berbudaya Jawa, bahasanya juga bukan bahasa Jawa. Jadi memang tidak se-eksplisit di beberapa negara yang lain gitu kan, di mana memang salah satu budaya bahasa mayoritas misalnya digunakan, kemudian minoritas lain merasa ya sama diasingkan seperti dulu. Dulu mungkin textbooknya bahasa Inggris, sekarang tiba-tiba bahasa lain yang sama-sama tidak dikenal, sama-sama tidak dipakai dalam keseharian. Nah itu tidak terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi nativismenya bentuknya lebih halus saya pikir gitu. Nah kemudian soal tadi ya cerita-cerita lokal gitu kan, yang kadang-kadang oral gitu. Ya saya pikir itu menjadi sumber yang menarik, dan justru yang oral itu kadang-kadang menarik karena berubah terus-menerus kan, menyesuaikan dengan keadaan gitu kan. Di situ justru bisa jadi ada sebuah budaya lokal gitu yang tidak terlalu memakai logika keaslian itu gitu kan. Kan yang menjadi ciri khas nativisme ini selalu logika otentisitas gitu kan, keaslian gitu kan. Jadi yang penting adalah apakah zaman dulu sebelum penjajahan juga sudah seperti itu atau tidak gitu kan. Nah kalau cerita-cerita oral saya pikir kan tidak ke sana sebetulnya gitu kan. Tidak terlalu mementingkan itu, tapi lebih kepada bisa justru tersesuaikan dengan konteks gitu kan. Nah misalnya cerita wayang kan bisa merespon secara spontan kondisi setempat. Pasti di zaman kolonial pun seperti itu gitu kan. Atau misalnya saya pernah membaca penelitian menarik kembali tentang Bali gitu, sekali lagi gitu, dari Margaret Wiener. Nah dia ternyata di Bali itu beredar cerita-cerita oral gitu, tentang bagaimana Bali dikalahkan dulu gitu kan. Salah satu cerita yang saya ingat itu karena sangat unik dan menarik gitu. Jadi sebetulnya konon gitu, beberapa kerajaan itu punya senjata-senjata yang sakti yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh orang Belanda sekalipun gitu kan. Tapi kemudian orang Belandanya ini curang gitu kan. Jadi ada orang Belanda atau suruhan orang Belanda yang menyusup ke tempat senjata itu disimpan, kemudian mengencinginya gitu kan. Dan itu menghilangkan kesaktiannya itu, dan gara-gara itu kemudian Bali itu terkalahkan gitu kan. Ini hanya salah satu cerita oral gitu yang dilacak oleh Wiener itu. Jadi saya pikir ini cerita yang sangat menarik gitu kan, yang merujuk pada budaya lokal gitu kan, pada nilai lokal gitu kan, untuk menarasikan kekalahan, tapi ya dengan menyampaikan gitu ya, secara implisit gitu kan, atau relatif eksplisit sih sebenarnya gitu, bahwa penjajah itu curang gitu kan. Tapi ya dengan cerita yang menggunakan keyakinan lokal, persoalan mistis gitu kan. Jadi ya ini saya pikir ya menarik gitu kan, dan tidak harus merujuk ke ini ceritanya asli atau tidak. Ini justru cerita tentang cerita yang eksplisit berbicara tentang kolonialisme gitu kan, tetapi dari perspektif lokal gitu kan. Jadi ini usaha menarik saya pikir untuk menggali hal seperti itu gitu kan. Kemudian tadi soal feminisme, saya pikir ya benar, memang itu bisa dilihat sebagai sebentuk nativisme yang mungkin menarik diteliti, karena begitu kental gitu kan. Dan apakah dalam kasus ini juga nativisme mau dilihat sebagai sesuatu yang cenderung tidak memuaskan gitu kan, karena memang bentuknya
ternyata sangat menarik dalam kasus ini gitu kan. Jadi saya pikir ini juga yang saya sampaikan tadi adalah pandangan yang sangat umum beredar di kalangan pemikir pasca kolonial. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa mempertanyakan itu. Mungkin ada bentuk nativisme yang sebetulnya menarik gitu kan, atau punya potensi lebih daripada yang diperkirakan mereka. Masih ada waktu 15 menitan lagi. Monggo Mas. Oke, terima kasih sekali. Saya baru pertama kali ngaji di sini tentang pasca kolonial gitu ya. Nah, ketika menilik judulnya saja ini sangat menarik. Kok bisa dijenengi pasca kolonial iki kan gitu. Ini kenapa kemudian jadinya kok pasca kolonial? Karena ketika kolonial ini kemudian diartikan sebagai ism, sebagai sebuah ideologi yang memang berkembang, saya kira juga kayak komunisme dia juga akan bersifat laten katanya kan, seperti itu. Dan yang kita rasakan hari ini, ketika kolonial yang dulu sangat kasar dengan berbagai macam arminya, dengan berbagai macam model perampasannya, tapi sekarang adalah kemudian beralih, berevolusi konsep kan gitu kan. Nah, ketika berevolusi ini yang terjadi ya wis dadine kolonialisme kapital, mungkin kolonialisme kebudayaan. Dan bagi kami yang masih merasakan zamannya Pak Harto berkuasa dan kemudian sampai hari ini sepertinya juga sangat kelihatan pergeseran kebudayaan, pergeseran nilai sangat kelihatan. Ketika dulu saya masih kecil, sering sekali setiap 17-an ada kita tampilkan andi-andi lumut. Bagaimana kemudian kesucian wanita terlepas dari gender, tapi sebenarnya juga lebih anti patriarki ketika kita ngomongkan ini dan cerita itu gitu kan. Disanepakan gitu cocok gitu ya. Jadi di metaforakan gitu ya, dimetaforakan sebagai bagaimana kemudian wanita dari zaman dulu dijaga kesucian dan dihormati dan diangkat derajatnya melalui sebuah propaganda cerita itu. Dan sampai sekarang juga nggak ada kok. Sekarang wis diganti ceritanya tentang sinetron, ya harus ngono kuwi ceritanya kan gitu kan. Nah, terus Joko Tingkir wis beda gitu kan, ketika ngomong ke Joko Tingkir, ketika ngomong ke jadi wis beda semuanya gitu loh. Lah, ketika yang lainnya adalah bagaimana mendidik generasi wanita yang kemudian diangkat derajatnya juga dengan dongengnya Timun Mas misalnya. Tradisi lisan semua ini memang tradisi lisan dan cerita rakyat itu terus sampai hari ini. Dan beralih semua. Sekarang nggak ada lagi film atau sinetron yang kemudian itu menceritakan bagaimana perjuangan waktu itu, bagaimana sejarah waktu itu. Dulu masih ada sandiwara radio misalkan Tutur Tinular apa waktu itu yang kita belajar bagaimana berdirinya Majapahit waktu itu gitu kan. Saya gak enek kabeh. Onone diganti dengan ya sinetron kebutuhan motor atau percintaan dan kemudian ceritanya percintaannya cacah sugih kabeh. Akhirnya menemu jentik ya toh. Wis ra ndek duit kon mikirke percintaannya orang-orang yang memang bermewah-mewah gitu. Ini sangat jauh dari angan-angan kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari. Yang kemudian jadi lucu adalah ketika guru ngaji saya kemarin bilang yang terjadi saat ini adalah generasi terjadi disidentity. Ketika disidentity ini kemudian berkembang, dia tidak lagi tahu aku ki jane sapa. Arep ngomong aku ki jane Jawa niku ya ora kaya wong tu ya, awis mix. Aku adalah Indonesia. Indonesia kuwi jane Indonesia endi? Gak jelas juga gitu loh. Itu yang terjadi. Ketika berkenalan, dari mana Mas? Indonesia. Karena sudah bebas moral dan bebas tuntutan. Kita Indonesia ya kita nggak bisa lagi bagaimana. Tapi
value-value neng Indonesia itu seperti apa gitu kan. Terus nggak jelas lagi karena Indonesia sendiri ya wis kau Indonesia yang memang kaya penemuan Indian yang mirip-mirip nasib konsepnya itu tadi. Nah, ketika sudah disidentity hari ini, yang terjadi adalah generasi sekarang mengalami disorientasi. Janjane urip nggo ngopo? Sekolah ya sekolah wae, bar iki nggak jelas. Aku sekolah yang penting sekolah, pacaran, bahkan saya fenomena di kampusnya Mbak Katri itu saya lihat itu justru aneh gitu loh. Boleh balik neng kono cacah nom bukan kemudian dia diskusi itu enggak. Kadang latihan juga nari udah lumayan gitu ya. Juga jingkle, ya apa janjane gitu loh. Dan itu pun terjadi di berbagai macam. Kalau latihan joget atau latihan nyanyi pun nggak ada kaitannya dengan kemudian apa wih marake pinter dine gitu enggak ada. Jadi yo saya aneh gitu loh. Dan memang terjadi disfungsi. Nah, oke, nanti Mas. Ya tak, baru tutup sidik ya tak. Nah, terus yang tadi ketika disorientasi adalah nanti memang larinya ke disfungsi dan memang kita kemudian diciptakan sebagai masyarakat buruh semua, masyarakat kemudian yang memang difungsikan sebagai tenaga kerja dan itu tadi terhisap semuanya. Nah, ketika kita konteksnya adalah nativisme, saya kira ketika itu memang konsepnya adalah perlawanan. Dan kayaknya ini ya cocok untuk posisi saat ini gitu. Karena kita mau mencari identitas kita yang dulu ya masih cocok. Persoalan bentuknya, bentuknya, efeknya, terus mungkin ada juga reaksinya dan berbahaya itu jenis kabeh obat yang efek samping Mas. Ini seperti itu. Apakah memang masih kontekstual ketika memang kolonialisme berubah wujud, berubah bentuk, berubah nafas hari ini dan kemudian nativisme juga bisakah mengikuti untuk kemudian ikut berkembang dan berubah-berubah juga. Terima kasih gitu ya Mas ya. Sarannya ini dulu Mas, dengarkan rekaman ngaji yang awal-awal. Karena pengantar di postkolonial ini sudah disampaikan sebenarnya. Ya mungkin setelah ini nanti bisa ngaji lagi. Terima kasih Mukhlis. Pertanyaan saya ada 3, tapi ringkas saja. Saya tidak ingin jadi pembicara kedua atau keempat. Pertama begini, terkait dengan nativisme itu kalau misalnya produknya benda non benda itu, tapi kemudian ini juga sama negara lain, kalau kaitannya dengan paten itu malah yang produk-produk nativisme itu katakanlah diambil alih oleh negara lain, misalnya soal jamu. Ini beberapa informasi itu sekarang dipatenkan di Jepang. Nah itu terkait dengan nativisme, apakah harus seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan Jokowi sangat menggemborkan untuk Islam Nusantara itu, yang kemudian ada beberapa kelompok keagamaan itu juga ikut menghandle untuk katakanlah menolak radikalisme. Ini kan sebenarnya Islam Nusantara pun diklaim itu sebagai nativisme karena yang orisinil Islam Indonesia itu seperti itu, yang tidak radikal. Nah itu apakah itu juga nanti hambatannya seperti apa? Terus kemudian yang ketiga ini otonomi daerah itu kan nativisme di daerah itu kalau kemudian digali secara potensi ekonomi itu kan dijual, tapi kemudian kalau disalahgunakan oleh elit politik lokal itu untuk kepentingan politiknya atau katakanlah dinasti politik di daerahnya itu untuk melanggengkan dengan dalih nativisme tadi. Itu nanti gimana komentarnya Mas? Oke, ya yang pertama tadi seputar nativisme sebetulnya bisa menjadi solusi yang menarik gak gitu ya kan tadi saya sebetulnya ya tadi saya menyampaikan secara garis besar bahwa pada umumnya mayoritas pemikir pasca kolonial kritis terhadap nativisme, tapi ada juga 1-2 yang justru merasa ya di zaman sekarang, dan memang dengan argumentasi yang mirip seperti yang disampaikan tadi, di zaman dimana orang merasa
saking tidak berdaya menghadapi budaya global yang begitu budaya kapitalis terutama konsumeris yang begitu kuat gitu, itu bisa jadi nativisme menjadi kembali relevan gitu kan. Jadi ya bisa saja gitu kita berpendapat seperti itu gitu kan. Nah tadi soal budaya lokal gitu kan, budaya Jawa terutama gitu kan, dan soal kehilangan identitas gitu. Nah mungkin saya ingin sedikit membandingkannya gitu. Kalau saya besar sebagai orang Jerman dan di Jerman gitu. Nah di situ saya tidak kalau memikirkan tentang budaya Jerman atau mengenal budaya Jerman gitu, tidak pernah secara eksplisit saya memikirkan yang tradisi Jerman mana ya gitu kan, harus kembali ke sana gitu kan. Apa itu budaya Jerman saat ini gitu kan. Nah itu yang otomatis gitu, yang dari dulu yang saya lihat adalah bentuk-bentuknya saat ini gitu. Oh sastra Jerman saat ini memproduksi apa gitu. Orang-orang Jerman tuh menulis apa, menciptakan seni seperti apa, pergaulan sehari-hari seperti apa gitu kan. Kemudian juga pengaruh-pengaruh atau suasana multikultural kadang bisa masuk. Oh ya Jerman sekarang di kota-kota itu banyak unsurnya, yaitu juga kejermanan gitu kan. Jadi ya saya tidak pernah belajar gitu untuk memandang budaya saya yang budaya Eropa sebagai sesuatu yang selalu harus merujuk pada tradisi, di mana saya harus selalu bertanya yang asli Jerman mana ya gitu kan. Ya mungkin segelintir orang radikal kanan di Jerman juga berargumentasi seperti itu dengan mengatakan tradisi Jerman dahulu itu begini begitu, kemudian orang asing itu seharusnya tidak boleh tinggal di Eropa dan sebagainya. Tapi mayoritas orang atau wacana umum itu tidak seperti itu membicarakan kejermanan. Nah saya rasa sebagai implikasi dari kolonialisme, pembicaraan tentang identitas lokal atau etnis itu menjadi berbeda gitu kan. Karena ketika misalnya orang berbicara tentang identitas Jawa, otomatis selalu dipertentangkan antara yang Jawa berarti yang tradisional dengan yang sudah kena pengaruh Barat, kan seperti itu, selalu seperti itu gitu. Sehingga gitu akibat pengaruh kolonial itu gitu, menjadi Jawa kemudian seakan-akan harus didefinisikan dengan selalu kembali ke masa lalu gitu. Nah jadi selalu bertanya itu dulu seperti apa ya, kenapa itu hilang gitu kan. Bukan dengan bertanya oh Jawa yang saat ini itu seperti apa ya gitu kan. Nah, jadi ya ada konteks yang sangat berbeda bagaimana orang Eropa berbicara tentang identitasnya gitu dengan bagaimana orang di negara pasca kolonial itu berbicara tentang identitasnya. Dan ini saya rasa yang juga sedang dibicarakan di sini, sedang diolah. Apakah berbicara tentang bagaimana menjadi orang Jawa harus selalu dengan bertanya dulu tuh nenek-nenek kita tuh bagaimana, jadi kita harus persis sama gitu kan. Atau ada cara yang lain yang dimana bisa dikatakan ini orang Jawa saat ini gitu kan, dalam kondisi yang ada saat ini itu seperti ini, dan ini tetap bisa disebut identitas Jawa, bukan kehilangan identitas gitu kan, bukan tiba-tiba hanya Indonesia gitu, tapi juga bukan sama seperti yang 100 atau 200 tahun lalu gitu kan. Jadi apa itu gitu kan, ini yang menjadi sulit dibicarakan gara-gara implikasi wacana kolonial saya rasa. Jadi ya ini mungkin komentar saya soal
pertanyaan pertama tadi. Yang kedua tolong diingatkan ya, ada 3 itu saya dulu lupa. Oh ya, soal produk dan bagaimana bagaimana produk lokal tertentu katakanlah gitu, atau tradisi lokal tertentu itu dicuri konamnya. Nah ini sebenarnya saya rasa wacana yang agak berbeda gitu kan. Yang nativisme yang kita bicarakan ini kan sebuah wacana perlawanan gitu yang lahir di zaman dekolonisasi gitu, yang berbicara tentang kebanggaan terhadap budaya sendiri, sedangkan ini adalah usaha yang kita bicarakan sekarang adalah usaha pragmatis untuk melindungi pengetahuan lokal dari dari pengaruh kolonial, pengaruh konsumerisme atau kapitalisasi gitu ya, dan atau khususnya ya di mana bagaimana produk lokal, pengetahuan lokal sempat bisa bebas saja dicuri gitu kan oleh pihak kolonial ataupun sekarang oleh pihak perusahaan-perusahaan besar gitu, untuk kemudian dipatenkan gitu dan tidak membawa keuntungan apapun bagi masyarakat yang pada mulanya memiliki pengetahuan itu gitu kan. Ya itu masih berkaitan saya rasa dengan berlawanan terhadap kolonialisme atau bentuk-bentuk barunya. Tapi apakah ini bisa disebut sebagai nativisme? Tidak tahu ya. Itu saya pikir agak berbeda konteksnya. Islam Nusantara, oke, gitu. Ya kalau Islam kalau wacana ini saya pikir menarik ya. Wacana dan ini memang kompleks dan perlu diteliti sendiri sebetulnya, wacana seputar bahaya radikalisasi, kemudian Islam Nusantara yang diangkat itu konteksnya apa sih sebenarnya gitu kan. Siapa yang berkepentingan untuk terus-menerus berbicara tentang bahaya radikalisasi itu, saya pikir itu jelas pengaruh wacana global juga gitu. Saya sebetulnya agak ragu dengan asumsi dasar argumentasi itu, yaitu bahwa seakan-akan Islam yang hadir di Nusantara itu tidak punya potensi radikal gitu kan, dan radikalisme itu baru muncul belakangan gitu kan. Setahu saya yang sangat aktif dan kuat gitu dalam terlibat dalam perjuangan anti kolonial termasuk secara fisik itu justru komunitas Islam Nusantara yang sebagian itu memang justru dari tarekot-tarekot gitu kan. Jadi seringkali kan asumsi orang itu sufisme itu versi Islam yang lembut gitu. Kemudian yang radikal itu hanya yang belakangan datang dari Arab Saudi dan sebagainya. Itu saya pikir sangat menyederhanakan persoalan gitu kan. Jadi yang dipahami sebagai radikal itu apa gitu kan. Kalau dikatakan ya damai tidak mengancam, ya jelas sekali mengancam penjajah di zaman kolonial gitu kan. Jadi ya ini jangan-jangan wacana soal radikalisme ini juga ada unsur wacana kolonialnya gitu kan, karena secara global memang terus-menerus itu yang dibicarakan gitu kan. Efeknya saya pikir juga bukan hanya membuat orang awas terhadap fenomena
radikalisme yang mungkin memang ada gitu kan, tapi juga menciptakan citra negatif gitu, bahwa Islam itu memang punya potensi kekerasan semacam itu gitu kan. Jadi ya saya pikir ini memang wacana yang sangat kompleks yang disampaikan dalam wujud yang sangat disederhanakan, saya pikir, dalam wacana politik gitu ya. Jadi ya ini memang sesuatu yang saya rasa menarik ya kalau akan diteliti lebih jauh gitu. Sebetulnya apa ya yang ada di belakang usaha untuk mengangkat Islam Nusantara itu gitu. Nah saya pikir juga kita perlu hati-hati dengan istilah-istilah seperti itu gitu kan. Apakah yang dimaksudkan Jokowi dengan Islam Nusantara itu sama dengan yang dimaksudkan orang-orang NU misalnya yang sudah lama berbicara tentang dengan menggunakan istilah itu gitu kan. Atau mungkin sebetulnya istilah itu dipakai untuk sesuatu yang berbeda gitu. Ini ya menarik untuk diteliti lebih jauh. Semoga ada di antara teman-teman yang bisa melakukannya gitu. Oke, yang terakhir tadi apa ya? Oh ya, oke. Ya memang dalam berbagai bentuk, baik di zaman kolonial gitu maupun sekarang di zaman reformasi, di zaman otonomi daerah, saya pikir nativisme ini sering bisa digunakan atau disalahgunakan gitu untuk menguntungkan elit-elit lokal tertentu saja gitu kan. Jadi ya ketika budaya lokal tertentu diangkat, dirayakan gitu kan. Nah kemudian yang akan diuntungkan kan orang-orang tertentu gitu, yang bisa memposisikan diri sebagai yang melambangkan gitu, atau bisa melestarikan budaya lokal itu gitu kan. Jadi ya saya pikir kalau dalam konteks otonomi daerah itu mungkin terjadi dan ya mungkin berbeda-beda setiap daerah gitu kan. Apakah ada elit yang memposisikan diri sebagai elit secara tradisional kemudian diuntungkan gitu kan, atau sekedar pejabat-pejabat lokal memposisikan diri sebagai yang berkepentingan untuk melestarikan budaya setempat gitu kan. Tapi sambil mengambil keuntungan juga dari situ gitu. Saya pikir itu sangat lazim terjadi gitu kan, dalam konteks nativisme ini. Closing apa ya? Ya, saya pikir ini tadi muncul banyak sekali gagasan dan kita melihat bahwa dalam contoh-contoh konkret gitu kan selalu ada kerumitan-kerumitan tertentu gitu kan yang membuat kita hanya bisa mengatakan wah ini menarik diteliti, silakan gitu kan. Jadi ya ini memang wacana nativisme ini sengaja untuk kali ini saya sorot, saya sendirikan gitu. Biasanya gitu wacana ini tentu bercampur dengan sekian konsep yang lain. Dalam buku-buku yang saya baca biasanya tidak pernah ada bab tentang nativisme gitu kan. Tapi nativisme dibahas sambil membahas sekian hal lain gitu kan. Nah sengaja saya sendirikan gitu supaya menjadi lebih jelas dalam pembahasan gitu kan. Nah pada dasarnya memang wacana ini salah satu wacana yang hadir dalam perlawanan terhadap kolonialisme gitu kan, yang bercampur dengan sekian kondisi lain gitu, wacana lain gitu kan. Jadi ya memang biasanya mungkin tidak
murni, hanya ada wacana nativisme, gitu kan. Ada peninggalan wacana kolonial, ada wacana-wacana lain yang mungkin lebih hibrid, gitu kan, atau lebih merayakan hibriditas, gitu. Itu semuanya bisa campur aduk, hadir baik dalam satu kasus, gitu, satu wacana, gitu kan. Jadi ya jangan menganggap bahwa karena kita berbicara tentang nativisme di sini secara utuh itu, bahwa memang ya itulah yang terjadi dalam resistensi terhadap kolonialisme. Ada banyak bentuk wacana yang bisa ditemukan. Nah, ini salah satu unsur yang sering kita lihat dan saya rasa bisa kita amati dalam masyarakat sekitar kita sampai saat ini, gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih.